Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waro Nurul Septianing Tias. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua terkait mata kuliah PBAK, Pendidikan Budaya Anti Korupsi untuk mahasiswa S1 Kebidanan Stikes Bakti Pertiwi Indonesia, program alih jenjang. Yang mana untuk materi yang kedua ini adalah tentang penyelenggara negara dan korupsi. Dalam kesempatan ini juga saya nanti akan membahas terkait dengan tema yaitu terkait bagaimana dengan kondisi korupsi di Indonesia dan bagaimana jika Indonesia ini bebas dari korupsi. Silakan disimak untuk materi saya. Nah, untuk materi yang pertama ini adalah beberapa data yang saya simpulkan dari kondisi korupsi yang ada di Indonesia dari mulai tahun 2019 dan saya bandingkan dengan data 2021. Ini masa sebelum dan setelah saat COVID begitu ya. Jadi untuk korupsi di Indonesia berdasarkan data 2019 ini tercatat kerugian negara itu sampai dengan 8,4 triliun. Jumlah suapnya itu ada 200 miliar, pungutan liar ada 3,7 miliar, dan jumlah pencucian uang itu ada 108 miliar. Sedangkan untuk data di 2021 pada saat kita mengalami kondisi pandemi COVID, ini data yang saya dapatkan dari ICW, kasus korupsi di Indonesia ini naik selama masa pandemi gitu ya. Jadi kalau di 2021 ini ada 1.404 terdakwa dan 1.282 perkara korupsi. Ini kalau kita lihat grafik sebenarnya ini bisa terlihat ya di grafik 4 tahun ke belakang ini naik ya untuk diagramnya naik untuk apa capaian kasusnya gitu. Nah, kita ngelihat apa sih gitu, apa yang terjadi kok di Indonesia ini masih aja gitu ya korupsi itu masih menjadi permasalahan yang besar begitu ya buat kita. Lanjut ke slide berikutnya. Ini saya mengutip dari Samuel Huntington gitu. Jadi memang pertemuan sebelumnya kita banyak membahas terkait dengan definisi-definisi korupsi dari berbagai ahli, tapi pada kesempatan ini saya mengutip dari Samuel P. Huntington ini terkait dengan korupsi. Menurut beliau definisinya itu adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Ini adalah pengertian korupsi menurut beliau gitu. Jadi memang penyelenggara negara yang melakukan korupsi gitu, tidak hanya kita sebagai orang masyarakat umum gitu ya, tapi memang dari atasnya sendiri tuh juga sudah melakukan untuk tindakan korupsi ini. Dan ini juga berlaku di Indonesia gitu. Jadi kalau kita mungkin melihat ada beberapa referensi yang sudah saya baca, memang sebenarnya dari zaman sebelum Masehi pun itu sudah ada peraturan-peraturan di pemerintah atau kerajaan dari Yunani, masa Yunani ya. Itu juga sebenarnya sudah ada hukum-hukum terkait dengan pejabat publik yang melakukan korupsi. Termasuk yang terakhir itu adalah Raja Hendrik II. Nah, itu juga beliau sudah mengeluarkan apa hukum atau norma bagaimana cara mengadili untuk memang kejadian penyelenggara negara melakukan tindak korupsi ini bukan hanya saja di Indonesia, tapi di luar negeri pun juga ada gitu ya. Dan ini dari zaman dahulu, dari zaman kerajaan, kalau kita belajar kemarin korupsi, itu memang sudah ada gitu. Nah, di
saya rangkum beberapa faktor penyebab kenapa penyelenggara negara itu melakukan korupsi. Di sini saya mengambil dari 3 referensinya menurut Arya Mahemka di 2004, kemudian menurut Andi Hamzah di 2005, dan menurut Abdullah Hema Hehamahua di 2017. Menurut beliau-beliau ini ada penyebab kenapa penyelenggara negara itu melakukan korupsi. Yang pertama saya akan bahas terkait dengan Arya Mahendka di 2004. Yang pertama itu adalah penegakan hukum tidak konsisten. Artinya setiap ganti periode pemilihan presiden, ganti juga politik hukumnya. Jadi tidak ada kekonsistenan antara yang sebelum dan setelahnya. Kemudian ada juga menurut Arya ini penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Jadi penyelenggara negara ini menyalahgunakan kekuasaannya dan wewenang. Dan untuk penyebab yang ketiga itu menurut Arya adalah langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Karena memang kita sudah budaya korupsi, jadi masyarakatnya seperti sudah terbiasa begitu ya. Gitu. Kemudian juga faktor yang lain yang menyebabkan penyelenggara negara berbuat korupsi itu adalah rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Ini menurut Arya di 2004 ya. Kemudian ada kesenjangan antara kemiskinan dan keserakahan. Jadi yang miskinnya rakyat, yang serakahnya penguasa atau penyelenggara negara. Karena dia punya kekuasaan, dia bisa mengambil korupsi dari sana, dari sini. Akhirnya yang terdempat itu adalah masyarakat atau rakyatnya. Gitu. Kemudian juga ada upaya budaya pemberian upeti atau imbal jasa dan hadiah gitu. Tidak dipungkiri sekarang ini masih banyak mungkin ya kasus-kasus seperti ini. Bayangkan saja mungkin di DKI Jakarta gitu ya, kepemerintahan ya berbeda masa ya Bu ya. Mungkin kita bisa melihat pada masanya Ahok, Gubernur Ahok, nah itu mungkin sangat ketat gitu ya. Sangat ketat, tapi sebelum atau setelahnya kepemimpinan pemerintahannya Ahok itu juga akan kelihatan bedanya. Saya tidak akan membahas detail terkait kasus apa saja ya. Ya sebenarnya sih kemarin itu yang dibahas dalam kasusnya Ahok itu dia eh, mengurus surat menyurat administrasi di tingkat terendah dari mulai kelurahan dan kecamatan ya. Yang dulu mungkin kalau zaman sebelum Ahok kita banyak tips atau memberikan imbalan jasa hadiah kepada petugas gitu. Kalau zamannya Ahok mungkin sudah tidak ada gitu ya. Bahkan pernah sidak juga di beberapa kecamatan terkait dengan disiplin waktu gitu ya. Jadi PNS jam 8, jam 7 itu datang belum ada orang gitu. Padahal jam pelayanan itu jam berapa gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang dimaksud kenapa perbedaan penyelenggara negara ini berbuat korupsi gitu. Kemudian untuk faktor yang lain menurut Arya itu adalah ketidakkonsekuensian. Maksudnya konsekuensi kalau ditangkap itu tidak lebih besar daripada keuntungan. Jadi ini yang akan penyelenggara negara itu tidak kapok gitu, sehingga dia pasti akan tetap melakukan lagi dan lagi karena dampak yang diterima itu dibanding dengan keuntungan korupsinya lebih lebih ringan gitu ya. Kemudian faktor lain adanya budaya primitif, yakni serba membolehkan atau tidak mau tahu atau menganggap biasa bila ada korupsi. Contoh pada satu masyarakat yang memang dia punya uang lebih gitu ya, apa dia mau mengurus surat pajak atau surat surat terkait dengan dukcapil gitu ya, terus memberikan tip 100-200 ribu gitu, menurut dia kecil gitu ya, dan dia merasa itu tidak masalah selama urusannya dia selesai, proses pembuatan surat-surat dia yang dia perlukan itu selesai. Nah, itu masih ada budaya primitif seperti itu sampai sekarang gitu. Kemudian faktor yang
terakhir menurut Arya Mahendka itu adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Jadi sebenarnya banyak yang paham dengan agama gitu, tapi hanya pemahamannya itu hanya sampai sikap. Untuk tindakan dan perilakunya itu belum belum sampai untuk berimplementasi sesuai apa yang dia ketahui terkait dengan agama ini misalnya, Bu. Contoh juga banyak di kementerian-kementerian agama gitu ya. Itu juga ada kasus korupsinya terkait dengan pengadaan haji dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dari Arya Mahendka gagalnya pendidikan agama dan etika gitu. Jadi hanya sebatas orang yang paham agama tapi tetap juga melakukan dosa gitu ya. Tetap juga melakukan korupsi karena apa ya? Mungkin ada kesempatan juga gitu kan, ada kesempatan sholat, misalnya dia rajin untuk beribadah sesuai dengan agamanya, tapi apabila dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang lebih, ya dia tidak bisa menolak atau memang ya keinginan atau kebutuhannya itu dia butuh gitu ya, butuh terhadap uang tersebut, akhirnya dia ya melakukan untuk tindakan korupsi dan kurang beretika juga karena untuk pendidikan karakter mungkin di Indonesia masih belum ya masyarakatnya kalau kita membandingkan dengan wilayah-wilayah di luar Indonesia yang negara berkembang begitu ya, negara maju begitu ya. Nah, itu beda sekali memang masyarakatnya untuk terkait dengan karakter untuk berbudaya dan gotong royong ini gitu ya. Itu mungkin eh, beberapa faktor yang dari si Arya Mahendka ini. Kemudian untuk referensi lain ada dari Andi Hamzah, ini Prof. Andi Hamzah. Ini sebenarnya Trisakti ya, Prof. eh, Andi Hamzah, referensinya ini di buku Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana dan Nasional dan Internasional dari Raja Grafindo Persada untuk referensi yang saya gunakan. Dan menurut Andi Hamzah, ini yang pertama itu adalah tentang gaji penyelenggara negara. Jadi besar pasak daripada tiang gitu. Mungkin hampir sama ya dengan yang tadi yang sebelumnya gitu ya Arya. Jadi gajinya kurang tapi kebutuhan sehari-harinya itu tinggi gitu, sehingga memang dia berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang selain gajinya begitu ya. Kemudian ada juga latar kebudayaan dan kultur Indonesia, memang yang kemarin kita sudah ketahui budaya budaya korupsi itu dimulai dari mulai zaman kerajaan pun juga sudah ada gitu ya. Jadi secara turun menurun itu agak susah untuk dihilangkan karena memang sudah budayanya Indonesia dari dulu ada gitu. Kemudian adanya manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien gitu. Jadi kurangnya transparansi pada saat di 2005 itu yang dulu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto itu kurang transparansi gitu ya. Jadi rakyat tidak tidak selalu tahu tentang kebutuhan bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sehingga ya sudah gitu itu biasa terkait dengan korupsi atau KKN, nepotisme juga apa kekuasaan jabatan, penyalahgunaan jabatan kita yang bisa bekerja hanya keluarganya sendiri, yang bisa dimasukkan itu mau daftar PNS pun pakai uang. Nah, itu sebenarnya agak susah terkontrol gitu untuk bagaimana rakyat bisa tahu dan bisa membuktikan bahwa itu memang sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Kemudian ada modernisasi atau perubahan nilai, mobilisasi dan sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru. Gitu. Jadi apabila penyelenggara negara diberikan kekuasaan yang baru, artinya gaya hidup beliau juga tinggi. Gitu. Lingkungan sosialnya juga beda dengan lingkungan sosial sebelumnya. Gitu. Jadi antar jabatan itu beda lingkungan sosialnya. Nah, ini adalah modernisasi. Jadi mengikuti tren, maunya branded,
gitu ya. Semua yang dipakai harus serba bermerek gitu kan. Kalau tidak bermerek dia merasa kurang percaya diri, nanti akan dia berpikir akan berdampak pada kurang profesionalnya dia gitu. Sehingga yang dia butuhkan memang lebih besar pasak daripada tiang gitu. Jadi hidupnya kebutuhan tersiernya itu lebih besar gitu daripada gajinya gitu. Itu menurut Prof. Andi Hamzah. Kemudian ada juga menurut Abdullah Hehamahua di 2011 ini terkait dengan sistem penyelenggara negara yang keliru. Jadi di Indonesia ini dulu tidak fokus pada pendidikan sebagai dasar tapi lebih fokus ke ekonomi. Mungkin bisa saya contohkan pada masa SBY ya, meskipun katakan tidak pada korupsi dulu ya slogannya begitu, tapi ternyata banyak juga terkait dengan kasus korupsi. Kemudian fokusnya itu di sistem penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahannya itu ke sektor ekonomi saja gitu. Jadi bagaimana rakyat supaya bisa berekonomi baik gitu ya. Tidak fokus pada pendidikan sebagai dasar. Berbeda kalau kita melihat contohnya di Jepang gitu ya, yang mana dari pendidikan dasar atau usia dininya sebelum SD itu pendidikan usia dininya tuh memang sudah ditanamkan nilai-nilai karakter yang luhur, yang beretika, artinya gini, eh, tidak semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu semua berorientasi dengan uang begitu ya. Kalau kalau yang berpendidikan sebagai dasar kita kan tidak cukup berpikir sampai itu. Ini mungkin agak sedikit keluar. Saya sempat agak gimana ya dengan pernyataan beberapa pernah saya ada artis yang kalau diwawancara tuh anaknya mau jadi apa nantinya gitu. Terus si artis itu bilang, saya tidak mengarahkan anak saya untuk menjadi artis atau apapun, yang penting dia happy atau dia senang gitu. Nah, ini juga mungkin pembelajaran buat ibu-ibu sekalian terkait dengan profesi kita sebagai bidan ya, Bu. Profesi kita sebagai bidan melahirkan anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa dan memang cocok ibu-ibu ini untuk diberikan pendidikan budaya anti korupsi karena ya dari proses kita melahirkan ya kalau saya hubungan kita sebagai bidan dari proses kita sebelum anak itu ada proses kehamilan, persalinan dan bersalin gitu. Jadi kita memang harus siap dulu sebagai orang tua, anak kita yang mau kita lahirkan itu bagaimana gitu. Apakah kita akan menanamkan pendidikan karakter yang luhur yang tidak hanya happy pada saat dewasa gitu. Kita mau menjadikan anak-anak kita punya cita-cita yang seperti apa? Apakah hanya sekedar happy dia bisa menyenangkan hatinya sendiri? Gitu. Kalau menurut saya tidak cukup untuk itu gitu. Tidak cukup hanya sampai happy. Tapi bagaimana kita bisa menanamkan pendidikan terkait dengan bagaimana manfaat anak kita di masanya. Memang ada beberapa profesi yang mungkin nantinya akan hilang, tapi bukan itu yang kita arahkan anak kita itu nanti kamu akan menjadi salah satu profesi gitu misalnya ya kan sebenarnya kita lebih kepada itu untuk mendidiknya. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengajarkan ke anak kita bahwa dia itu bisa berpikir kreatif, dia bisa menyesuaikan dengan dunia yang ada pada masanya sehingga memang dia benar-benar jadi orang yang bermanfaat tidak membahayakan orang lain karena ada yang suka ya kalau kita lihat ya misalnya kalau pernah baca buku ada satu buku tuh Bu yang memang orang tuanya pengen banget menjadikan anaknya sebagai dokter tercapai Bu anaknya besar jadi dokter tapi ternyata dokter yang pembunuh gitu itu kisah di luar negeri sih gitu. Nah jadi sebenarnya kita itu juga harus harus berpikir dengan keras bagaimana cara mendidik karakter anak ya terkait dengan pendidikan ini sebagai dasar etika kita untuk dia itu bisa bermanfaat terhadap masyarakat, bangsa dan memberi pelayanan kepada semua orang secara tidak tanpa pamrih begitu ya, gitu bisa membantu yang lain gitu. Jangan orientasinya hanya uang gitu. Kemudian menurut Heha Muha balik lagi ke slide
faktor dari penyelenggara negara berbuat korupsi itu adalah adanya kompensasi dari ASN yang rendah. Ini mungkin sama dari beberapa eh, ahli yang lain ya Bu ya. Tadi slide sebelumnya memang eh, merasa ASN itu pada masanya itu masih gajinya rendah gitu sehingga dia masih butuh uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pejabat yang sejarahnya ini dia punya hedonis atau memang udah konsumerismenya itu tinggi. Jadi memang konsumtif gitu ya. Jadi kalau seorang pejabat yang sukanya berfoya-foya gitu kan, ya pasti jelas untuk menjadi ASN itu kurang gajinya gitu. Kemudian ada law enforcement ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian juga ada tidak ada keteladanan dari pemimpin karena kita mungkin bisa flashback pada masanya Soeharto dan banyak ya Bu ya. Jadi ada kasus-kasus kalau yang sekarang tuh kasusnya juga bupati mana juga itu tersandung korupsi. Nah, itu kan sebenarnya pemimpin-pemimpin yang harusnya bisa menjadi amanah untuk staf bagian bawahnya masyarakat dan rakyat begitu ya. Kemudian adanya budaya yang kondusif terhadap KKN gitu karena ya mungkin ya orang miskin semakin tertindas yang punya uang yang bisa berkuasa gitu dan mereka mereka merasa tidak mau apa ya agak berat untuk mengungkap ya karena sudah budayanya semua seperti itu. Bahkan kalau dibandingin di lingkungan kerja kita ada satu yang benar gitu ya, maksudnya tidak berperilaku korupsi, dibilangnya sok suci begitu ya. Karena semuanya sudah melakukan contoh tilang polisi nih, tilang bayar. Dulu kan masanya seperti itu ya Bu ya. Tilang bayar, tilang bayar. Nah, kalau ada polisi yang tidak mau dibayar, dibilang sok suci. Nah, itu kan sebenarnya budaya-budaya di masyarakat yang seperti itu yang akhirnya agak susah untuk dihilangkan terkait dengan upaya anti korupsi ini. Nah, kita membayangkan, memang kita belum, Bu, tapi sebenarnya apa sih yang akan terjadi kalau Indonesia ini bebas dari korupsi gitu dan ya meskipun kita nggak tahu di depan, tapi saya berharap adanya pemerintah memberikan mata kuliah PBAK di semua sektor pendidikan institusi gitu. Iya, harapannya Indonesia bisa mewujudkan untuk bebas korupsi. Dan apa yang akan terjadi apabila Indonesia bebas korupsi? Ini adalah beberapa yang saya ambil dari webnya KPK ya, Bu ya. Jadi keamanan terjamin, ini jelas keamanan terjamin karena kalau tidak ada korupsi, semua tidak mengurangi pengangguran, tidak ada begal, tidak ada pencurian, sehingga aman gitu ya untuk lingkungan. Kemudian masyarakat makmur tanpa kemiskinan. Ya kalau pejabatnya nggak mengambil uang rakyat, semua rakyat juga bisa merasakan dan akhirnya rakyat itu makmur gitu. Kemudian masyarakat menjadi lebih ramah, peduli dan gotong royong. Artinya gotong royong di sini memang benar-benar tanpa pamrih karena budaya korupsi yang kita harapkan itu memang tidak ada sehingga mau siapapun yang butuh kita, yuk kita bantu, atau kita butuh bantuan orang lain, ya dengan mudah kita juga mendapatkan perlakuan yang sama, begitu ya. Kemudian anak-anak bersekolah dengan senang gembira. Jadi udah tidak ada lagi peringkat yang kaya itu sekolah di yang mahal gitu ya. Kemudian yang tidak mampu ya sudah di negeri saja gitu atau ya pokoknya semua itu sebenarnya udah harus sama gitu ya. Kalau kita sudah tidak ada korupsi, tidak ada di di Kementerian Pendidikan itu dananya benar-benar dialokasikan untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Nah, mereka bisa di mana aja bersekolah dan tidak ada gap-gapan mau masuk sekolah ini harus bayar uang sekian gitu. Harus nyogok dulu sekian supaya anaknya bisa masuk di sekolah favorit. Nah, itu kan itu yang kita tidak harapkan. Kemudian yang terjadi lagi apabila Indonesia ini bebas korupsi adalah layanan pendidikan kita berkualitas dan terjangkau. Jadi orientasinya benar-benar bukan ekonomi, bukan uang. Jadi lembaga swasta yang mendirikan pendidikan pun orientasinya memang ingin meningkatkan kualitas dari pendidikan itu gitu. Bukan semata-mata karena butuh uang dia mengharapkan uang banyak dari keuntungan institusi pendidikan.
Kemudian yang terjadi juga setelah Indonesia ini bebas korupsi adalah pemuda-pemudi terus berkarya untuk negeri. Jadi bersaing positif, tidak hanya untuk negerinya di Indonesia, tapi di luar Indonesia gitu. Dan ya kita berharap ini bisa terwujud ya Bu ya di generasi setelah kita dan kita mulai menanam benih-benihnya di kita. Kemudian untuk yang terjadi juga kalau Indonesia itu bebas korupsi, layanan kesehatan kita optimal untuk seluruh rakyat, tidak ada penggelapan terkait biaya pelayanan, BPJS itu semua rata, semua bisa mengakses, tidak ada ketimpangan antara kelas satu, kelas 2, kelas 3. Kemudian kayak berita yang tadi saya ambil itu terkait dengan pandemi COVID yang malah membuka peluang penyelenggara negara melakukan banyak korupsi. Nah, itu kan sangat tidak nyaman ya untuk kita tinggalin kalau negara kita di anak dan cucu kita masih seperti ini. Kemudian lingkungan bersih tanpa polusi dan macet, mungkin karena hidupnya nyaman, tenang gitu ya Bu ya. Terus kebutuhannya terkait dengan mobilitas itu juga kita bisa menggunakan apa saja, kita bisa menggunakan akses transportasi umum gitu ya, karena tidak ada lagi kesenjangan mobilnya apa atau mereknya, maksudnya apa sama begitu ya. Kita mau pakai apa itu sebenarnya bukan ya kita sebenarnya tidak butuh penilaian orang lain gitu ya. Yang penting kalau kita berusaha untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi apa yang dimiliki kita, kita bekerja sesuai dengan alurnya, hidup tenang gitu. Jadi nggak pusing mikirin orang lain menilai apa tentang diri kita gitu kan. Itu akan lebih nyaman kita menjalani hidup seperti itu. Kemudian juga para aparat dengan apa pejabat dan aparat itu dekat dengan rakyat karena rakyat juga sudah percaya dengan pejabatnya, penyelenggara negaranya sehingga memang apa yang dilakukan eh, pimpinan atau pejabat rakyat ikut atau manut gitu. Tapi kalau sekarang dari penyelenggara negaranya sendiri atau pejabatnya itu sudah melakukan korupsi, bagaimana rakyat mau bisa percaya gitu. Nah, itu kan susah ya. Kemudian produktivitas masyarakat meningkat ya karena kita sudah tidak lagi memikirkan bagaimana menyikut temen gitu, sikut-sikutan karena mau menang tender ini, tendang tender itu, tapi lebih pada fokus apa yang mau saya hasilkan terkait dengan produk yang akan saya tawarkan ke orang lain gitu. Itu kemudian layanan publik yang sempurna untuk rakyat, dalam artian yang sempurna ini adalah memang yang benar-benar bersih setiap mau mengurus di kelurahan atau di kecamatan, ngurus surat tanah, pajak, PBB dan lain sebagainya itu tidak ada dipungut uang lagi gitu. Bahkan kemarin nih beberapa hari yang lalu saya dengar juga di kader itu mendapatkan BSU tapi tetap dipotong dipotong untuk pemberi apa yang mengurus administrasinya gitu. Nah, itu kan seperti itu tuh yang hal-hal sebenarnya sudah tidak lagi kita lakukan. Dan yang terakhir, kita berharap Indonesia bebas korupsi, Indonesia ini bisa berprestasi di berbagai bidang di wilayah di dunia ya gitu. Eh, itu terkait dengan materi yang saya sampaikan untuk materi kedua dan nanti kita lanjutkan untuk berdiskusi di ruang Zoom. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.